Terpikat pesona Hot Duda. Bab 012. Tunggu ya, sayang. Aku agak sembelit nih, masih agak lama kayaknya. Jawab Randy lalu menyalakan keran air untuk membuat efek berisik dari dalam kamar mandi. Oh ya udah. Mau aku beliin obat nggak? Nggak usah. Lihat nanti aja, kalau masih sembelit, aku minta beliin obat ya. Oke deh. Randy sengaja berlama-lama di kamar mandi, berharap Alia kelelahan dan ketiduran. 9. Harapan Randy bersambut. Siang tadi, Randy berhasil menghindari keinginan Alia yang ingin pemanasan. Alhasil, mereka kembali disibukkan dengan acara resepsi malam harinya. Malam ini, sebuah pesta super mewah digelar di sebuah ballroom hotel dengan dekorasi yang sangat cantik dan estetik. Warna lilac dan pastel mendominasi menciptakan suasana seperti di dunia peri. Satu persatu tamu sudah mulai berdatangan. Mereka menikmati acara pesta yang sangat megah itu, tak ubahnya pesta para pesohor. Keluarga dari dua belah pihak terlihat akrab dan menyambut setiap tamu dengan senyum bahagia mereka. Teman-teman kantor dan juga beberapa teman sekolah serta teman kuliah Alia mulai berdatangan, semua orang larut dalam pesta yang indah itu. Guys, Pak Bian beneran datang. Salah satu rekan kantor memberi info penting. Dia begitu heboh mengabarkan kalau Bian memang datang ke pesta itu. Serius? Iya. Dia datang sama istrinya. Gila, istrinya cantik banget. Wah, nggak sabar banget. Serius terus sekarang Pak Bian sama istrinya di mana? Baru turun dari mobil. Kita tunggu aja. Di antara syahdunya pesta, ada sekelompok wanita jomblo heboh menantikan kemunculan sosok di antara perkasa yang menjadi salah satu tamu kehormatan di pesta itu. Itu dia. Itu Pak Bian. 10. Bian dan Widuri hadir, sudah memijakkan kaki mereka di pesta itu. Bian dan Widuri mematuhi dress code yang sudah tertera di undangan. Yaitu, tamu pria dengan jas hitam, tamu wanita dengan dress bernuansa lilac atau pastel. Widuri mengenakan gaun malam menyapu lantai berwarna peach pastel, rambut yang digerai secara natural dan riasan wajah ala Korean look yang terlihat manis dan fresh. Bersanding dengan Bian yang selalu terlihat 10 tahun lebih muda dari umur aslinya. Begitu muncul, keduanya langsung menjadi pusat perhatian seolah sorot lampu menyorot ke arah mereka. Para tamu yang sangat mengenal Bian, menyambut kedatangan pasangan pengantin baru itu dengan decak kagum sampai mereka sulit untuk mengungkapkannya dengan kata-kata. Widuri merasa sangat deg-degan, ia mengaitkan tangannya di siku Bian dan tak ingin melepaskannya. Mas, apa ini perasaanku aja? Kok kayaknya beberapa orang fokus melihat ke arah kita? Bisik Widuri masih mencoba menyelaraskan langkah kakinya. Iya, sayang. Sebagian besar dari mereka adalah karyawan di kantorku, jawab Bian dengan lembut. Oh, pantesan aja. Bukannya kamu merahasiakan pernikahan kita dari mereka. Terus gimana sekarang? Mereka jadi tahu kalau sekarang kamu datang bersamaku, Mas. Aku nggak bisa merahasiakannya lebih lama, biarkan mereka juga melihat kebahagiaan kita ini. Mereka menemukan meja yang kosong, sebelum pergi ke pelaminan untuk memberi selamat, mungkin tak ada salahnya untuk duduk menepi sejenak dan menikmati sajian acara yang diisi dengan live music dengan wedding singer pilihan yang melantunkan lagu-lagu bertemakan cinta. Kita duduk dulu, mungkin kamu perlu mengatur nafas sebelum bertemu dengan mereka, ucap Bian lalu menarik kursi agar Widuri bisa duduk dengan nyaman. Terima kasih, Mas. Mereka pun duduk di meja itu, bergabung dengan beberapa tamu yang sudah lebih dulu hadir dan beberapa sudah mulai menikmati sajian pesta. Pelaminan berjarak sekitar 20 meter dari tempat duduk Widuri dan Bian saat ini. Karena Randy dan Alia sibuk menerima selamat dari beberapa tamu, mereka tak ikut fokus akan kehadiran Bian dan Widuri.
Widuri sesekali memperhatikan ke arah sana, melihat Randy dan keluarganya bisa tersenyum lepas, larut di dalam pesta pernikahan yang megah. Widuri jadi terkenang dengan apa yang terjadi padanya di masa lalu. Dinikahi Randy karena wasiat kakek mereka, tanpa pesta dan tanpa cinta. Semuanya didasari atas keterpaksaan. 11. Kamu mau minum sesuatu? Tanya Bian pada Widuri. Widuri tersadar dari lamunan. Boleh mas. Bian memanggil seorang pramusaji yang membawa nampan minuman dan meminta dihidangkan 2 gelas minuman ke meja mereka. 2 gelas sangria halal tersaji. Sebenarnya Widuri sedang tidak ingin minum atau makan apapun, dia hanya ingin segera unjuk diri pada seluruh keluarga Randy. Widuri ingin menunjukkan kalau dirinya bisa menjadi berharga jika bersama dengan pria yang tepat. Widuri sudah tidak mempedulikan walau puluhan pasang mata terus memperhatikan dirinya, Widuri sedang mempersiapkan senyum saat nanti memberi selamat ke atas pelaminan. Jadi itu orangnya? Tanya Bian yang juga sesekali memperhatikan ke arah Randy, fokus pada sosok Randy. Iya, mas. Itu pria yang selalu membentak dan meludahiku hampir setiap hari, jawab Widuri agak terkenang masa kelamnya. Mungkin dia sedikit gila, ucap Bian dengan nada yang sinis. Bian pun ingin segera melihat pria itu dari dekat. Widuri hanya tersenyum, dan impoten sepertinya. Sahutnya di dalam hati. Randy dan Alia bersuka cita. Dia mendapat banyak selamat dan kado dari para tamu. Mereka belum menyadari kalau di antara para tamu yang duduk di meja yang disediakan, ada satu tamu yang tidak mereka undang. 2 orang rekan kantor Alia datang ke pelaminan dengan nafas tersengal, mereka masih berdecak dengan kedatangan Bian dan istri cantiknya. Reni langsung menghampiri Alia. Kenapa sih? Kalian kenapa? Tanya Alia keheranan dengan kedua teman kantornya, Reni dan Taria. Pak Bian beneran datang. Kabari Taria sama hebohnya. Serius? Mana? Alia begitu antusias dan langsung melempar pandangan matanya ke area para tamu. Di sana. Itu tuh. Sama istrinya loh. Itu istrinya yang pakai gaun peach pastel. Gile Al, cantik banget loh istrinya. Jelas Reni sambil mendeskripsikan sosok Widuri, tapi tidak terlalu spesifik. Sama istrinya, serius. Yang itu ya. Alia menajamkan matanya dan menunjuk ke arah meja Bian, sayangnya dia tidak bisa melihat sosok Widuri karena Widuri duduk membelakangi. Iya itu. Maybe sebentar lagi beliau akan ke sini, duduk-duduk dululah. Aku mau nyuri-nyuri foto istrinya pas lewat tadi, tapi aku segan banget. Iya aku juga. Kalau aku sih nggak sempat, terlalu takjub sampai nggak sempat mau narik handphone dari tas. Alia menjadi sangat penasaran, apalagi kedua temannya mendeskripsikan sosok istri bos mereka dengan kehebohan mereka. Nah itu. Nah mereka berdiri, pasti mereka OTW ke sini. Tunjuk Reni begitu melihat pergerakan Bian yang mulai beranjak dari kursinya. 12. Ya udah, sana kalian ke tempat kalian lagi. Siapa tahu Pak Bian mau berfoto kan ya? Kalian jangan ngerusak pemandangan deh. Usir Alia pada 2 temannya. Oke, kami minggir. Bye, selamat berjabat tangan sama Pak Bian ya, goda Taria. Jangan cuci tangan 2 hari. Kapan lagi bisa jabat tangan sama Our Precious CEO? Sambung Reni dengan kelebayannya. Lebay deh ah, itu dia udah makin dekat. Sana kalian. Kedua teman Alia turun dari area pelaminan yang luas dan megah itu. Setelah keduanya pergi, Alia mengajak Randy untuk berdiri menyambut kedatangan tamu spesialnya. Mas, ayo berdiri. Itu Pak Bian datang loh. Ajak Alia pada Randy yang seperti kelelahan karena melayani beberapa tamu. Iya sayang iya, jadi itu bos kamu. Dari jarak 10 meter pun, keduanya belum begitu mengenali sosok Widuri,
apalagi Widuri lebih banyak menundukkan wajah karena segan. Iya itu. Nah itu istri barunya, cantik sih dari jauh, nggak tahu deh kalau dari dekat. Alia tidak begitu respek. Kelihatannya emang cantik sih, ucap Randy yang mulai tertarik dan ingin terus melihat ke arah gandengan bos dari istrinya. Tapi biasanya kan ada yang cantik dari jauh, tapi biasa aja dari dekat. Bisa jadikan istrinya Pak Bian itu juga kayak begitu. Duh, dia makin dekat. Saat Bian dan Widuri sudah semakin dekat, Randy mulai merasakan ada yang aneh. Randy mulai mengenali wajah Widuri yang sangat jauh berbeda dengan saat terakhir kali ia melihatnya. Kok mirip si Widuri? Tapi, Randy mengucek matanya beberapa kali, semakin dekat dan semakin jelas kalau itu memang Widuri, hanya beda casing saja. Loh, Alia keheranan. Semakin dekat, Alia juga mulai mengenali wajah Widuri apalagi setelah Bian dan Widuri sudah benar-benar ada di hadapan mereka. Kok bisa? Gumam Alia dan matanya sudah tidak fokus pada yang lainnya selain pada wajah Widuri, begitu juga dengan Randy. Bian tersenyum sinis melihat kedua mempelai pengantin tampak cengok dengan kehadiran Widuri. Ada apa ya? Kok sepertinya kalian terkesima dengan istri saya? Tanya Bian membuat Alia tambah terkejut. Istri Anda? Jadi ini istri Anda? Alia sampai tergagap-gagap. Randy malah merasakan si Johnny di balik celana tiba-tiba bangun setelah sekian tahun ia mengalami lemah syahwat. 13. Apa-apaan ini? Kenapa belalaiku bereaksi melihat perempuan ini? Apa ini artinya? Siapa perempuan ini sebenarnya? Kenapa mata, hidung, bibir dan postur tubuhnya mirip sama si Widuri? Racau Randy di dalam hati. Iya, ini istri saya. Tegas Bian. Mariyati tak lama muncul dan ikut terkejut ketika melihat sosok Widuri yang baru dari kejauhan. Mariyati sepertinya ingin memastikan apakah matanya tidak salah lihat. Widuri. Apa ini Widuri? Kenapa kamu mirip dengan Widuri? Mariyati menyapa Widuri dengan keterkejutannya. Widuri tak menyangka kalau mereka ternyata langsung mengenali dirinya. Apa kabar, Bu? Widuri menyapa dengan sikap yang tenang walaupun hatinya sangat deg-degan. Sapaan Widuri membuat Mariyati, Randy dan Alia semakin ternganga. Jadi benar kalau itu memang Widuri yang mereka kenali. Sudah lama kita nggak bertemu, semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat ya, ucap Widuri lagi, dia menyimpan dendamnya baik-baik. Sebentar. Jadi kamu benar Widuri yang kami kenal? Tanya Mariyati lagi. Iya, Bu. Aku Widuri, mantan menantu ibu yang pengangguran dan nggak bisa dandan. Alia sudah tak menikmati perannya sebagai pengantin. Kebahagiaan sebagai pengantin rontok dengan kejutan yang Bian bawa ke hadapannya. Sementara Randy malah harus mengendalikan belalai yang menegang tak seperti hari-hari biasanya. Mereka bertiga benar-benar terbungkam. Selamat ya buat kalian, semoga kalian bahagia. Mas Randy dan Mbak Alia bisa melengkapi satu sama lain, bisa menghargai satu sama lain. Widuri masih tampak tenang. Gimana bisa? Gimana kamu bisa ketemu sama Pak Bian? Alia masih tergagap. Widuri melirik pada Bian, apakah Widuri boleh menjawab pertanyaan Alia dengan sejujurnya? Atau Bian sendiri yang mau menjawab pertanyaan itu? Kira-kira begitulah arti lirikan Widuri. Bian memberi isyarat kalau pertanyaan itu akan dijawab olehnya saja. Kami bertemu dalam situasi yang tidak terduga, dan saya jatuh cinta pada pandangan pertama pada Widuri. What a surprise! Ternyata Widuri kenal dengan kalian rupanya. What? Jatuh cinta pada pandangan pertama. Pada wanita buluk yang bau ikan asin. Apa Pak Bian sudah gila? Atau jangan-jangan kena pelet? Ada apa ya dengan kalian? Sepertinya kalian shock sekali dengan kedatangan istri saya.
Apa kalian memiliki masalah yang belum terselesaikan? Tanya Bian menyentil ketiga orang yang masih tampak terguncang itu. Mariyati memperhatikan setiap detail pada diri Widuri. Gaunnya, tasnya, sepatunya. Semuanya ia ketahui sebagai barang-barang branded yang harganya selangit. Tapi lihat sekarang. Barang-barang mahal itu kini melekat pada diri menantu yang ia hina-hina. Ujian macam apa ini ya Tuhan? Kenapa engkau hadiahkan lelaki kaya raya pada mantan menantuku? Dia tidak pantas menerima kemuliaan ini. Dia tidak boleh lebih bahagia daripada putraku. Ucapnya di dalam hati sambil 14. Merasakan ada peradangan hebat di dalam hati, rasa kaget bercampur dengan rasa iri dan dengki. Kita pulang aja, Mas. Yang penting kita udah hadir, udah kasih selamat dan mendoakan yang terbaik buat pernikahan mereka, ajak Widuri yang merasa sudah cukup membuat mereka tertohok atas penampilan barunya. Bian menatap tajam pada Randy yang tak banyak bicara dan lebih banyak diam menikmati keanehan di dalam dirinya. Selamat ya, Alia. Maaf saya nggak bisa lama di sini. Iya, Pak. Terima kasih atas kedatangannya. Tukas Alia masih tak bisa mengendalikan kegagapannya. Ya, saya pamit. Bian menggandeng tangan Widuri dan segera membawanya dari hadapan orang-orang itu. Widuri meninggalkan seulas senyum pada mereka dan setelah itu ia bisa beranjak dengan kepala tegak karena sukses memberi kejutan kecil untuk mereka yang telah menghinanya di masa lalu. Bian tetap menggandeng Widuri dan mengeratkan tautan jarinya, kamu memberikan kejutan yang dahsyat untuk mereka. Bisik Bian. Kejutan yang sebenarnya akan mereka ketahui setelah pesta, Mas. Hehe. Jawab Widuri sambil tertawa kecil. Alia yang akan terkejut dengan kejutan yang itu. Iya, semoga bisa membantu memanaskan malam pertama mereka. Semoga. Bian dan Widuri meninggalkan pesta dan meninggalkan si empunya pesta dalam keadaan speechless. Benar-benar speechless sampai-sampai Alia ingin segera mengakhiri pesta itu cepat-cepat. Dadanya terasa sesak dan otaknya tak bisa berpikir jernih lagi. Kejutan yang Bian bawa benar-benar membuatnya nyaris sawan. Sayang, aku ke belakang sebentar ya. Aku kebelet, bisik Randy pada Alia. Alia tidak menyahut dan hanya mengangguk seperti robot. Randy pergi ke toilet dan membuka celananya, saat ditengok, belalainya malah loyo lagi. Beda rasanya dengan saat dirinya melihat Widuri tadi. Yah, kok tidur lagi? Hei! Perasaan tadi kamu berdiri. Berdiri seperti saat aku masih sehat. Hei, kenapa sih? Gerutu Randy dan dia jadi agak frustasi. Yang benar saja. Apa mungkin belalainya hanya akan berdiri saat melihat Widuri saja? Apa benar begitu? Randy jadi misu-misu di dalam toilet dan rasanya ingin berlama-lama di dalam toilet itu meratapi nasibnya yang menjadi semakin aneh saja. 15. Sejak kemunculan Widuri, Alia sudah tidak menikmati perannya sebagai seorang pengantin yang bersukacita. Alia malah banyak bengong dan diam, dia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya tadi. Mereka sudah menepi ke kamar hotel dan hanya beberapa kado saja yang mereka bawa, kado-kado dari orang-orang tertentu dan sisanya dibawa pulang oleh keluarga. Udah sayang, jangan bengong terus. Mending kita buka kado-kado ini. Jujur saja aku penasaran dengan kado yang diberikan oleh bosmu, kata Randy yang sudah lumayan bebas dari rasa terkejutnya. Ya udah deh ya. Bisa gila kalau aku terus mikirin kenapa Pak Bian bisa jatuh ke pelukan MC Widuri. Aku sih yakin seyakin-yakinnya kalau Pak Bian tuh kena guna-guna. Nggak mungkin Pak Bian jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Widuri. Bisa jadi cantik kayak tadi karena dimodalin sama Pak Bian. Alia masih tak bisa terima.